Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Heru, masih di acara yang sama, yaitu mempelajari ilmu kimia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, siswa sekalian, di musim pandemi ini jangan lupa kalian sempatkan diri untuk berolahraga, karena dengan olahraga berarti imun kalian akan meningkat dan insya Allah akan sehat. Misalnya Pak Heri ini, nah ini sambil bersepeda, bisa dilaksanakan pada siang, pagi, malam, karena ada olahraga yang tidak bisa dilaksanakan pada malam hari. Ada yang tahu? Benar, lari pagi, karena lari pagi tidak mungkin dilaksanakan di malam hari. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan mempelajari yaitu alat-alat laboratorium. Kita nanti akan mengenal alat-alat laboratorium kimia yang ada di SMA Negeri 1 Jogonalan. Untuk itu, marilah kita menuju ke sana. Oke. Sekarang kita sudah berada di ruang laboratorium SMA Negeri 1 Jogonalan, yang mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengenal alat-alat laboratorium atau alat-alat yang berada di laboratorium yang kedepannya nanti sering tahu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita kenalkan, ini namanya tabung reaksi. Ini namanya tabung reaksi. Ini digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia yang jumlahnya sedikit. Nah, ini ada zat kimia, ini ada zat kimia yang jumlahnya sedikit, itu nanti direaksikan dalam tabung reaksi ini. Ada dua jenis. Yang satu ini tidak tahan panas, atau biasa disebut dengan Gina. Sedangkan yang satu ini yang tahan panas. Nah, ini biasanya ada tulisannya Pirek. Jadi ini biasanya ada tulisannya Pirek. Jadi ada yang tahan panas dan ada yang tidak tahan panas. Tadi saya ulangi, fungsinya untuk mereaksikan zat kimia yang jumlahnya sedikit. Contohnya ini zat kimia, ini zat kimia. Saya reaksikan, warnanya jernih, warnanya jernih. Saya reaksikan, apa yang terjadi? Nah, ternyata berubah warnanya. Nah, ini jadi banyak sekali zat kimia yang biasanya digunakan sebagai trik sulap. Ini jadi zat kimia yang pertama, alat laboratorium yang pertama adalah tabung reaksi. Nah, biasanya untuk menaruh tabung reaksi, nah ini yang jumlahnya banyak, ini digunakan rak tabung reaksi. Jadi ini adalah rak tabung reaksi, fungsinya untuk menaruh rak tabung reaksi. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Alat laboratorium yang berikutnya yaitu ini, seperti gelas yang terbuat dari kaca. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang besar sekali. Yang kecil ini biasa disebut dengan gelas kimia.
yang besar ini biasa disebut dengan beker glass. Biasanya digunakan untuk menaruh zat-zat kimia, mereaksikan zat-zat kimia yang jumlahnya agak banyak, itu pakainya gelas kimia. Kalau yang sedikit tadi menggunakan tabung reaksi, kalau yang banyak pakai gelas kimia. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah ini ada skalanya, garis-garis. Ini yang biasa disebut dengan gelas ukur. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi nanti misalnya ini untuk 10 ml maksimal, larutan yang dapat digunakan hanya 10 ml. Sedangkan ini 100 ml, jadi bisa mengambil larutan jumlah 100 ml. Jadi untuk mengetahui volume larutan yang akan kita gunakan, pakainya adalah gelas ukur. Kemudian berikutnya yaitu corong. Corong ini fungsinya untuk memasukkan larutan ke dalam mulut botol yang kecil. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau menuangkan cairan ke dalam botol yang mulutnya kecil, dibantu pakai corong. Bisa juga nanti di lab bisa kita gunakan untuk kegiatan filtrasi, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Berikutnya yaitu ini seperti botol tapi bentuknya cukup unik. Ini yang biasa disebut dengan labu ukur. Apa gunanya labu ukur ini? Untuk membuat larutan yang volumenya sangat tepat sekali. Nah, di sini ada tulisannya 250, berarti nanti maksimal larutan yang dapat dibuat dengan labu ukur ini itu 250 ml. Jadi ini ada garis, kalau nanti larutannya sampai pas garis ini ya, mungkin tidak kelihatan di gambar. Nah, ini berarti larutan yang kita buat volumenya 250 ml. Jadi saya ulangi, ini namanya adalah labu ukur, digunakan untuk membuat larutan kimia. Saya lanjutkan berikutnya, yaitu ini dulu rangkaian alat yang digunakan untuk membakar. Ini biasa disebut dengan lampu spiritus, atau kompor Bunsen. Jadi nanti digunakan untuk membakar mesinnya, untuk memanaskan zat kimia. Biasanya dilengkapi dengan perangkatnya ini, yaitu kaki 3, dan ini yang biasa disebut dengan kasa asbes. Jadi kalau nanti kamu disuruh memanasi, kurang lebihnya seperti ini. Ini kemudian larutan yang dipanasi dimasukkan dalam gelas kimia ini. Jadi gelas kimia ini nanti tidak langsung kena api, jadi harus ada kasa asbesnya. Saya ulangi, lampu spiritus, kaki 3, kasa asbes, gelas kimia. Mohon diperhatikan karena ada jurusan IPA, pasti nanti kedepannya setelah kondisi sudah normal kalian akan mencoba akan bekerja, akan mencoba beberapa materi kimia di laboratorium. Saya lanjutkan alat berikutnya. Nah, ini yang biasa disebut dengan plat tetes. Ini biasanya untuk menganalisis zat kimia
dilengkapi dengan ini pipet tetes. Di pipet tetes ini fungsinya untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Saya ambil pakai pipet tetes, kemudian saya letakkan di batu tetes. Biasanya ini untuk uji materi, untuk menaruh larutan yang jumlahnya sedikit di batu tetes, sedangkan ini namanya pipet tetes. Fungsinya untuk mengambil larutan yang jumlahnya sedikit. Kita lanjutkan alat berikutnya. Alat berikutnya ini adalah tang kayu atau penjepit. Tang kayu atau penjepit. Apa fungsinya? Untuk memegangi tabung reaksi yang akan dipanaskan. Nah, jadi gambarannya seperti ini, siswa sekalian. Tolong perhatikan. Jadi besok kalau kamu ada praktikum disuruh memanasi tabung reaksi kurang lebih seperti ini. Kemudian ini lampu spiritusnya dinyalakan, nanti menyalakannya harus dijalankan ini. Dengan maksud apa? Panasnya merata. Kalau panasnya merata berarti nanti tabung reaksinya tidak pecah. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah tang kayu atau penjepit kayu. Fungsinya untuk memegang tabung reaksi yang akan dipanaskan. Kadang memang ketika mereaksikan zat kimia ada juga yang perlu dipanaskan. Nah, besok akan kita pelajari karena kecepatan reaksi itu salah satu faktornya adalah suhu. Semakin tinggi suhunya, kecepatan reaksi akan semakin cepat berlangsung. Kita lanjutkan alat berikutnya. Alat berikutnya yaitu termometer batang ini. Jadi saya yakin kalian sudah tidak asing lagi. Apa fungsi termometer siswa sekalian? Iya betul. Jadi termometer batang ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, kita lanjutkan. Ini namanya alat pembersih tabung reaksi. Ada juga yang menyebutnya korok tabung reaksi. Jadi ketika habis dipakai untuk mereaksikan zat kimia, biasanya tabung reaksi ini dalam kondisi kotor. Maka ketika mencuci, nah ini harus dikoroki. Jadi dikoroki biar tabung reaksinya bersih dan besok bisa dikoroki lagi. Jelas ya? Ini korok tabung reaksi untuk membersihkan tabung reaksi yang habis digunakan. Berikutnya yaitu ini yang seperti sendok, ini namanya spatula. Ini fungsinya untuk mengambil zat-zat kimia yang bentuknya serbuk atau kristal. Jadi misalnya di sini ada zat kimia, saya kepengen mengambil pakai sendok. Tidak boleh pakai tangan karena banyak sekali zat-zat kimia yang berbahaya. Oke, kita lanjutkan alat berikutnya. Nah ini seperti bentuknya unik. Ini namanya labu Erlenmeyer. Untuk apa? Nah, untuk mereaksikan zat kimia yang jumlahnya banyak. Pak, berarti sama dengan gelas kimia ya. Dan biasanya ini digunakan untuk kegiatan titrasi. Titrasi itu apa? Besok akan kita coba bersama.
plasma kalau ini kondisi sudah normal. Nah biasanya titrasi itu dilengkapi dengan seperangkat alat seperti ini. Kelihatannya di gambar ini terbuat dari besi, ini statik. Statik itu fungsinya untuk menyangga alat-alat ini. Kemudian ini klemnya, jadi klemnya untuk memegangi pipa ini. Nah pipa ini namanya buret, buret namanya buret. Ini namanya buret, digunakan untuk titrasi. Jadi kegiatan titrasi itu untuk mengetahui konsentrasi suatu. Ini ada kerannya, ada cairan yang dimasukkan sini, dan ini adalah elemen airnya. Kita buka. Sering ya kita lihat di televisi orang melakukan kegiatan. Ini statik, ini klem, ini buret, ini elemen air. Jadi digunakan untuk mereaksikan zat yang jumlahnya agak sedikit. Nah ini kerannya. Untuk membuka tutup agar larutan ini bercampur dengan larutan yang ada di sini. Jadi nanti dengan kegiatan seperti ini dapat mengetahui konsentrasi suatu larutan. Kita lanjutkan alat berikutnya. Seperti apa ya? Lemper. Tapi terbuat dari porselen. Ini lumpang porselen, itu untuk menghaluskan zat-zat kimia. Biasanya ini dilengkapi dengan ini untuk menghaluskan zat-zat. Kalau lanjutkan alat yang berikutnya adalah neraca atau timbangan. Fungsinya yaitu untuk menimbang zat-zat kimia yang akan direaksikan. Jadi nanti dilengkapi dengan alat timbangnya atau biasa disebut dengan bandul. Ini alat timbangnya kecil, memang zat-zat kimia itu biasanya direaksikan untuk percobaan itu sedikit kecil, kemudian di sini nanti alat timbangnya, kemudian di sini nanti zat kimianya. Kita lanjutkan. Nah alat yang berikutnya ini seperti mangkok, hampir sama dengan lumpang tadi, cuma yang ini tipis, sedangkan yang ini tebal. Kalau ini tadi untuk menghaluskan zat-zat kimia yang bentuknya bongkahan mau kita buat sebelum. Sedangkan ini fungsinya beda, yaitu untuk memanaskan zat-zat kimia. Jadi nanti zat kimia yang akan diuapkan dimasukkan sini, kemudian dipanaskan. Dipanaskan tadi sudah saya jelaskan, ada lampu spiritus, kemudian ada kasa asbes dan ada ragi. Jadi ini nanti terletak di atasnya kasa asbes. Alat berikutnya ini terbuat dari plastik, kemudian ada selangnya. Ini yang biasa disebut dengan botol semprot, biasanya untuk mengalirkan air. Kelihatan ya, namanya botol semprot, berarti fungsinya untuk menyemprot. Menyemprot misalnya untuk mencuci karbon reaksi. Ini yang disebut dengan botol semprot. Nah kemudian yang seperti ini biasanya zat-zat kimia yang bentuknya kristal dikemas dalam botol seperti ini.
ini botol zat kimia yang bentuknya kristal. Ini ada tulisannya kapur tohor. Oh, berarti yang ada di dalam botol ini adalah kapur tohor, yaitu zat kimia yang bentuknya serbuk atau bukan biasanya, atau kepingan. Itu botolnya seperti ini. Sedangkan yang bentuk cair, nah biasanya botolnya adalah seperti ini. Botolnya seperti ini. Jadi ini ada labelnya. Oh, ini ada tulisannya fenol phthalin. Oh, berarti yang ada di sini adalah fenol phthalin. Mungkin ada tulisannya NaOH. Oh, berarti di sini nanti NaOH. Ada juga isinya HCl, berarti nanti isinya adalah HCl. Termasuk keterangan konsentrasinya pun juga ada. Oleh karena itu kalian harus paham betul. Oleh karena itu silakan ikuti video pembelajaran ini. Ketika kamu menggunakan zat kimia, berarti harus buka tutupnya dulu. Menaruh tutup tidak boleh sembarangan, tidak boleh begini. Jadi harus menghadap ke atas tutupnya. Nah, sehingga tidak mengotori meja kerja. Kenapa? Ketika ini menghadap ke bawah, padahal ini tadi kena zat kimianya kena meja, kemudian tangan kamu berada di atas meja, berarti tangan kamu akan mengasah. Jadi perhatikan, tutupnya nanti harus menghadap ke atas. Kemudian mau menuang, agar labelnya ini tidak rusak, maka labelnya yang kita pegang baru kita tuang. Nah, sehingga nanti ketika ada tetesan larutan kimia tidak merusak labelnya. Nah, jadi kita sepele ini ketika hati. Kenapa? Ketika labelnya rusak, maka kita tidak akan mengetahui larutan apa yang ada dalam botol. Gitu. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan. Jadi memang banyak aturan-aturan yang harus kamu pahami. Termasuk besok ketika kamu masuk ke lab ini harus memakai baju pelindung atau yang biasa disebut dengan jas praktikum, seperti perawat-perawat yang ada dalam rumah sakit. Jadi itu wajib itu pakai jas praktikum. Nah, ini tadi adalah alat-alat lab sering nanti kalian gunakan di laboratorium kimia. Sekarang kita lihat kondisi lab kimia yang ada di SMA. Nah, ini meja yang biasanya digunakan untuk menaruh alat-alat kimia dan zat kimia. Sedangkan ini meja logi yang biasa kalian nanti melaksanakan kegiatan praktikum di dilengkapi dengan kaca sehingga tidak mudah terkotori oleh zat kimia. Kemudian ini juga merupakan alat-alat kimia kemudian itu botol-botol reagen yang berisi zat-zat kimia. Di samping itu ini almari asam. Nah, ini almari penyimpanan zat-zat kimia khusus asam. Nah, sehingga biasa disebut dengan almari asam karena salah satu sifat dari asam itu adalah korosif, sehingga disimpan dalam almari khusus. Kalau tadi di almari asam untuk menyimpan zat-zat kimia yang bersifat asam, yang sifat korosif. Biasanya zat-zat kimia di dalam botolnya itu ada simbol-simbolnya. Nah, ini simbolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
simbol-simbol bahaya bahan kimia. Kalau di dalam botolnya ada gambar seperti ini. Ini korosif. Korosif itu maksudnya itu mudah mengkikis, jadi bisa melukai kulit kita. Kemudian ini gambar tengkorak, toksis artinya beracun. Jadi hati-hati kalau nanti dalam gambar, di dalam botol ada gambarnya itu berarti beracun. Kemudian gambar ini seperti gambar tadi, ini artinya mudah terbakar. Jadi ini berarti zat kimia itu mudah terbakar. Kemudian ini tanda silang ini berarti berbahaya. Berbahaya. Contohnya amonia, klorin, kloroform bisa membuat kalian pingsan nanti. Kemudian gambar ini berarti zat kimia itu mudah meletup atau mudah meledak, jadi hati-hati sekali. Kemudian ini adalah lambang radioaktif. Nah, kebetulan di lab kita tidak mempunyai zat radioaktif. Nah, jadi ini adalah simbol-simbol zat kimia yang ada di lab kita. Jadi yang tidak ada ya ini, karena kita tidak mempunyai zat yang bersifat radioaktif. Nah ini botol yang berisi H2SO4 atau asam sulfat. Ini ada dua simbol. Simbol yang pertama silang. Tadi lambangnya silang itu artinya apa? Berbahaya. Kemudian yang ini adalah lambang korosif. Jadi hati-hati ketika besok kalian menggunakan zat kimia asam sulfat, ada lambang berbahaya, ada lambang korosif. Berbahaya membahayakan bagi diri kita, korosif jadi kalau kena kulit nanti kulit kita bisa melepuh. Nah itu tadi alat-alat lab yang ada di laboratorium kimia SMA Negeri 1 Jemberana. Besok kalau pembelajaran tidak daring lagi, nah kita bisa mencoba mempraktekkan menggunakan alat-alat yang ada di SMA Negeri 1 Jemberana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat, berguna, menambah ilmu pengetahuan yang ada pada diri kalian. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.